Ada idol Korea, boyband gitu, dia di-cancel sama fansnya sendiri. Alasan di-cancelnya tuh sederhana. Mereka di-cancel karena idol mereka nonton anime Made in Abyss. Yang kena itu bukan cuma satu orang dari satu grup idol doang, tapi yang kena itu ada banyak. Jadi Baraya, bagaimanakah cerita pengcancelan ini? Ya, untuk sahabat K-pop dan wibu denialku, simak videonya sampai habis biar paham. Jadi belum lama ini ada kehebohan di platform X atau Twitter yang dimana isinya itu hujatan-hujatan ke idol Korea yang nontonin anime Made in Abyss. Korban pertama yang ku tahu berdasarkan dari ribut-ribut di X atau Twitter adalah salah satu membernya Seventeen yang namanya Woozi. Aku minta maaf kalau misalnya ada salah penyebutan kata karena aku nggak begitu ngerti soal Korea. Terus sekarang pertanyaannya adalah emangnya ada apa dengan anime Made in Abyss? Emang animenya kenapa gitu? Buat yang nggak tahu, Made in Abyss itu emang anime yang punya psychological horror yang dimana emang ya cukup disturbing animenya. Semakin jauh progres ceritanya, semakin dark juga cerita di anime ini. Dan yang bikin animenya menjadi semakin dark adalah penggambaran karakternya itu yang dibikin cute, yang dibikin kayak anak-anak. Jadi pada dasarnya anime ini tuh beda banget dari anime kebanyakan yang biasanya kan isinya cute girls doing cute things. Tapi kalau di Made in Abyss ini ceritanya jadi cute girls doing fucked up. Terus pertanyaan kedua adalah bagaimana awal mula dari cancel ini sampai bisa terjadi? Kenapa fakta bahwa idol-idol mereka itu suka anime bisa tersebar dengan luas? Semuanya berawal dari cuplikan live stream ini, yang dimana pada saat itu Woozi dari Seventeen menceritakan anime apa aja yang dia tonton dan dia sukai pada saat itu. Mungkin ketika dia ngasih tahu anime yang belum lama ini dia tonton, ada penggemarnya yang mencoba menonton anime itu juga. Dan mungkin dari sinilah awal mula penggorengan itu mulai memanas. Akhirnya setelah mereka tahu bagaimana garis besar cerita dari anime Made in Abyss, warga Twitter itu mengamuk dan mulai memasak sesuatu. Dan akhirnya masakan yang dihasilkan adalah tuduhan kalau Woozi adalah seorang PDF. If you know what I mean. Maksudnya peot. Peot, tahu peot. Masalahnya bukan cuma itu dan gak sampai sana doang, tapi masalah ini merambat kemana-mana. Dan salah satu korbannya adalah Taeyong dari NCT. Sekali lagi aku minta maaf kalau misalnya salah nyebut nama. Penyebutannya maksudnya. Kenapa sih K-popers ini pada tahu kalau Taeyong itu juga ngerti sama Made in Abyss? Semuanya itu terjadi karena story. Jadi ada beberapa oknum yang ngelihat story dari Taeyong dan akhirnya mereka menemukan ada komik Made in Abyss yang ada di dekat kotak sepatunya dia. Damn, kemampuan para oknum K-popers ini luar biasa sih, dan bukan cuma itu dan gak sampai sana doang. Ada salah satu idol yang namanya Dex. Dia itu juga di call out karena dia pernah bilang Made in Abyss itu adalah masterpiece. Sebenarnya aku punya banyak pertanyaan tentang gerakan cancel-meng-cancel ini. Tapi pertanyaan terbesarku adalah kenapa? Apakah karena mereka nonton anime atau baca manga Made in Abyss mereka jadi auto PDF gitu? Gimana dengan staff-staff anime yang terlibat dalam produksi anime itu? Atau juga orang-orang yang sudah terlibat buat ngerjain manganya? Apakah mereka layak untuk di-cancel juga? Atau mereka patut untuk dipanggil sebagai PDF? Mungkin aku adalah orang yang bodoh dan itu mungkin adalah alasan kenapa aku nggak melihat substansi dari gerakan ini. Karena kalau kau tahu, sebenarnya anime Made in Abyss sendiri itu bener-bener udah disensor secara ketat di Korea. Dan kalau emang animenya atau manganya dinilai sangat berbahaya, nggak mungkin dong kalau animenya atau manganya itu bisa tayang secara luas di seluruh dunia. Apalagi sampai masuk ke platform atau streaming service. Maksudku gini loh, anime Made in Abyss, anime yang dinilai berbahaya sama SJW Twitter, mereka udah menang Anime of the Year di tahun 2018. Dan mereka juga pernah menang sebagai Anime Fantasy of the Year. Dan mereka juga pernah masuk Forbes dan dinilai sebagai salah satu anime yang terbaik. Di tahun 2023 sendiri, mereka itu udah menang Nihon Mangaka Kyokai Show. Dan itu adalah penghargaan manga terbesar di Jepang. Dan mereka menang sebagai manga terbaik. Kalau emang animenya berbahaya, nggak mungkin dong kalau animenya bisa menang award. Kan agak nggak masuk akal ya kalau dipikir-pikir. Aku sendiri berani bilang dan berani jamin kalau anime Made in Abyss ini bagus banget. Terutama kalau dinilai sebagai anime dark fantasy yang berfokus ke petualangan. Dan ingat, ini adalah fantasi. Yang artinya, fantasi ini nggak nyata sama sekali. Tapi kenapa orang-orang yang nge-cancel ini merasa tersinggung atas sesuatu yang nggak nyata? Kenapa mereka meng-cancel orang yang nonton anime Made in Abyss? Coba tanamkan ini dalam kepalamu dan pikiranmu. Anime Made in Abyss ini nggak nyata. Dan begitulah dengan anime. Sebagian besar anime emang nggak nyata gitu. Coba kau lihat aja gitu, anime Attack on Titan. Itu ada anak kecil digeprek loh. Bukan cuma itu men, Eren di sana itu memusnahkan 80% populasi dunia. Terus kalau kita misalnya nonton AOT atau ngikutin
AOT dan senang dengan AOT, apakah artinya kita auto sakit jiwa? Apakah artinya kita sangat mendukung perang? Ya enggak lah anjir, kan itu fiksi gitu loh. Pada dasarnya emang kalau udah ada intensi benci, hal-hal tertentu itu pasti dibesar-besarkan. Ketika orang lain kagum dengan musik, cerita dark fantasy dan petualangan dari anime Made in Abyss, orang-orang di Twitter malah meributkan hal lain, kayak karakternya yang imut lah, kayak yang lain-lain gitulah. Aku mau ingatkan sekali lagi, artis-artis K-pop yang di cancel ini itu adalah orang dewasa, yang dimana artinya mereka itu bisa memilih apa yang mereka tonton. Mereka tahu gitu dampak dari tontonannya, dan mereka bisa milah-milah penontonnya sendiri, bukan anak kecil. Jangan perlakukan mereka kayak anak kecil yang baru pertama kali nonton anime gitu. Gini loh, aku yang wibu dan batas pengetahuan tentang K-popku itu rendah, itu ngebelain idol-idol ini. Maksudku, dewa anime aja sampai ikut turun tangan loh. Aku nggak kenal sama mereka, dan aku nggak tahu sama mereka, kecuali NCT itu, Taeyong NCT, aku tahu sama itu. Pada dasarnya aku tuh ikut ngebelain orang-orang yang nontonin anime ini. Dan ada juga kok sahabat-sahabat wibu lain yang ikut ngebelain idol-idol K-pop ini. Anime Made in Abyss ini beneran anime yang bisa dibilang bagus gitu. Dan aku ngerti kalau emang ada orang yang beneran suka sama animenya. Dan orang-orang yang nonton anime ini pun fokusnya tuh ke dark fantasy, bukan ke hal-hal dongo yang orang-orang cancel di Twitter itu. Itu kenapa aku ikut ngebelain idol-idol K-pop mereka. Dan itulah kenapa aku nggak melihat substansi dari cancel ini, selain ya paling tujuannya itu cuma mau menghancurkan karir orang lain. Aku nggak melihat substansi lain. Apakah dunia menjadi lebih baik kalau mereka di cancel? Enggak juga. Apakah akan mengundur waktu kiamat? Enggak juga. Apakah anak-anak di Afrika akan berhenti kelaparan? Enggak juga, tapi kayaknya bisa jadi, tapi enggak. Emangnya setelah karir Woozi, Dex, atau Taeyong selesai, emang apa yang bakal terjadi gitu? Emang mereka yang meng-cancel ini bakal dapat apa? Bakal dapat piala, bakal dapat penghargaan, bakal dapat trofi? Enggak, mereka tuh cuma mau ngasih makan ego mereka sendiri aja. Dan itu adalah gerakan yang menurutku agak dongo. Tapi tahu nggak sih apa ironi dari semua gerakan cancel idol K-pop ini? Beberapa K-popers kadang-kadang bisa dipertanyakan gitu kelakuannya. Terutama ketika mereka bikin fanfiction atau AU dari idol mereka dan ceritanya dibikin 18+. Terus ketika mereka dimarahin, ya mereka tinggal ngomong, "Ini kan fantasi, nggak beneran." Tapi giliran idol yang nonton yang fanfiction atau nonton anime yang tidak nyata fantasi langsung di-cancel, kan kelihatan gitu standar gandanya. Lagian ya, yang kita omongin ini kan adalah dunia fantasi di anime. Nggak beneran, nggak ada yang disakiti di sini, men. Satu-satu yang disakiti itu cuma egomu gitu. Ini ironi banget, udah ngikutin idolnya bertahun-tahun gitu. Sampai beli merch, begitu ngeliatin video klip sampai teriak-teriak, sampai urat suara pitau suaranya putus gitu. Terus habis itu sampai ikut-ikutan konser, terus malah di-cancel sendiri sama dia. Coba pikirkan, itu ironi nggak? Dan ironinya lagi adalah wibu yang biasanya berantem sama K-popers sekarang malah ngebelain idol dari K-pop itu sendiri. Kan gak masuk akal gitu. Ironi itu 3 ironi dalam satu event. Di samping ironi itu semua, aku mau nanya ke kau yang sudah nonton anime Made in Abyss. Menurutmu gimana cerita animenya? Emang dark kan? Emang fantasi kan? Bukan berdasarkan dunia nyata kan? Coba komentar di bawah deh, gimana pendapatmu tentang kejadian ini? Dan gimana pendapatmu tentang seorang wibu yang tiba-tiba belain artis K-pop? Mungkin sekarang itu aja. Aku admin Yami, stay clean and sound. Maksudku gini loh, Rek. Kadang-kadang kecerdasan tuh diciptakan bukan tanpa alasan gitu. Sebenarnya kecerdasan tuh diciptakan untuk mencegah hal yang seperti ini terjadi. Ironi, kasihan gitu. Bisa nggak sih mereka meninggalkan orang-orang yang kayak ya udah tinggalkan aja gitu mereka sendiri, biarkan mereka menikmati apa yang mereka suka gitu. Emang apa sih dampak dari orang yang nonton Made in Abyss? Hah? Mereka bakal nyari robot. Mereka bakal nyari artefak juga. Mereka bakal nyelam ke Parung Mariana. Atau mereka bakal gali lobang. Enggak. Atau mereka bakal berkemah di goa. Enggak juga gitu. Toh idolmu juga bakal wajib militer bentar lagi. Emang di wajib militer juga nggak ada Made in Abyss. Sumpah.